Dengan Bapak siapa ini? Saya Andri Caksono. Perannya sebagai apa Bapak? Sebagai Pak Karso di sini. Sebagai Pak Karso. Pak Karso di film ini karakternya sebagai seorang mandor pimpinan proyek gitu ya. Artinya dia punya kekuasaan di dalam proyek dengan segala kekinian sebenarnya. Bukan kekinian, dari dulu udah ada sih. Seorang kepala proyek yang culas, jahat, licik, suka korup, itu kan sudah lama sebenarnya. Kayak gitu sih. Itu manusiawi sebenarnya, manusiawi karena kita ini manusiawi, orang pasti pengen sesuatu yang lebih. Jadi orang itu asalnya pasti punya sifat serakah. Ketika dia punya sifat serakah terus didukung oleh sistem yang ngasih celah buat orang bersikap serakah, ya jadilah seperti itu. Peran ini menarik karena jadi gambaran ya. Menurut saya, harapan saya kan jadi gambaran. Tokoh Pak Karso ini bukan hanya dari dulu, sekarang pun tetap ada sebenarnya. Jadi harapan saya tokoh Karso ini bisa jadi cermin lah, bahwasanya kita bisa belajar banyak bahwa sifat-sifat serakah, sifat-sifat culas itu bisa merugikan banyak orang. Itu aja sih Mbak. Tantangan terbesar ya kita harus selalu memaintain emosi sih kayaknya, karena emosi Pak Karso di sini unik karena satu sisi dia kan pimpinan proyek, dia harus yang berlagak sok jaim, sok keren, sok gaul dan sok punya power. Tapi satu sisi sesekali dia juga harus terganggu oleh si Arif yang memancing emosi dia, sehingga emosi aslinya Pak Karso mau nggak mau harus keluar ya, kadang marah, kadang kebentak, kadang apa, itu bawaan Pak Karso asli pasti keluar. Itu tandanya di situ sih. Harapan saya Pak Karso ini bisa dicermin bahwa apapun sifat serakah, sifat memandang sendiri, sifat-sifat korupsi pada akhirnya akan membawa kerugian bagi banyak orang, dan itu sudah seharusnya kita kurangi, kalau bisa kita hindari. Itu aja sih. Saya Bunda Noni Arboyo. Tentunya kesannya yang pertama itu seneng banget karena selalu bisa bekerja sama dengan anak-anak generasi muda, anak-anak Gen Z yang sangat berbakat. Itu kebanggaan kita ya, kita sudah dipilih untuk menjadi talent ini, dan semua anak-anaknya itu bisa solid satu sama lain, tuh bisa bersinergi, dan mudah-mudahan nanti harapan saya terutama hasilnya mudah-mudahan maksimal, bisa terbaik dari yang baik-baik. Oke, selanjutnya dari aku sendiri Bayu Adi Nugraha, di sini berperan sebagai Tante Ana. Ya, untuk kesannya jelas tentu saja bahagia, senang banget karena bisa bertemu talent-talent yang hebat ya. Di sini talent-talent hebat semua seperti Danoni, ada Mas Arif nih yang memerannya Mas Arif, ada yang memeran Mas Aceng. Mereka semua talent yang hebat. Jadi senang banget karena punya pengalaman bertemu talent yang keren-keren dan hebat-hebat. Saya Asrul, di sini berperan jadi Aceng, ya karakter yang kocak, dan ada kedua temannya. Jadi di sini rasanya sangat eksploratif dari segi karakter ya. Banyak sekali karakter yang berbagai macam, dan itu harus ada dalam satu frame, jadi lebih berwarna dan lebih eksploratif, lebih jauh gitu. Saya Saroni Kurniawan yang memerankan Arif. Jadi di sini kesan saya sangat senang sekali ya, kembali lagi bisa bertemu dengan talent dan teman-teman kru yang sangat luar biasa, kompaknya, semangatnya, bahkan sampai jam segini masih overall semangat semua, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Farizal yang memerankan sebagai Prabowo. Untuk kesannya sendiri mungkin sangat seru karena ini pertama kalinya saya syuting dalam film dan memerankan dengan tokoh yang sifatnya hampir sama seperti saya. Lalu yang selanjutnya adalah mungkin karena tokohnya mirip dengan saya sehingga
saya juga harus bisa melucu dengan cara yang sama, namun bahan lucunya itu berbeda, sehingga saya harus sedikit bekerja lebih keras. Terima kasih. Hai, saya Farel, saya sebagai Dayat. Pesan saya ya, 3 hari kemarin ini sangat seru, kayak apa ya, penuh effort, bersemangat, terus ya apa ya, solid banget lah. Semoga dan kedepan ini menjadi karya yang lebih baik, yang masuk pola sing jojis. Pokoknya semuanya jangan lupa nonton bersama-sama, jangan ketinggalan film apa? Film Pakaryan. Salam Kubroy. Perasaanku setelah film ini selesai happy, dan aku sebagai produser aku ingin teman-teman semua juga merasa ikut happy sama seperti yang aku rasakan juga. Ya, kalau dari aku sebagai produser pun juga merasakan semuanya menurutku sangat sesuai dengan apapun yang ingin kita jadwalkan atau bahkan ingin kita lakukan, dan segala hal yang terbaik juga telah kita lakukan, dan kemudian untuk hasil yang terbaik pun nantinya yang pasti kita akan upayakan yang terbaik itu pula. Karena setelah ini juga masih ada proses yang perlu untuk ditimbang lebih lanjut, seperti itu. Banyak yang berubah dari rencana awal, cuma beberapa hal itu banyak yang udah diprediksi. Jadi ya so far ya gak apa-apa. Walaupun itu nanti kita akan belajar dari sini nextnya tentunya, supaya beberapa hal yang mungkin bisa kita selesaikan dengan lebih baik itu bisa kita capai di tujuan masa depan. Ya, kalau menurutku memang nggak semua hal itu sesuai dengan rencana, karena banyak hal yang sering kita lakukan untuk mengambil keputusan yang cukup sulit di lokasi, terutama juga manajemen resiko, manajemen waktu, bahkan lain sebagainya. Tapi itu menurutku sebagai bagian utama di mana proses ini juga bisa berjalan semestinya, seperti itu. Oke, harapan saya film ini bisa membawa semua kru, semua yang terlibat lah untuk belajar lebih dalam proses pembuatan film. Itu saja dariku. Kalau dariku yang pasti, karena ini juga banyak hal yang ikut di dalamnya, dan tidak hanya nama-nama utama juga, jadi semua orang yang ada di dalam ini, semua hal, dan semoga segala hal yang dapat kita lakukan bersama ini berbuah manis, berbuah baik, dan berbuah pasti untuk kesuksesan masing-masing individu, seperti itu. Yang pasti lega, karena tanggung jawab selama 2 bulan terakhir yang harus menjadi direktur dari film Pakaryan lepas. Namun ada perasaan menjanggal setelah ini berakhir. Namun pada akhirnya ya selagi selesai dan kita maksimalkan di post pro, saya percaya film ini bisa lebih baik. Kalau dari aku sendiri, perasaannya itu sebenarnya campur aduk ya. Kita senang karena udah selesai juga, tapi juga akan ada rasa nostalgia dan kangen nanti ke depannya. Kalau aku banyak senangnya karena ya ini dari kerja keras teman-temanku gitu. Jadi mau say thank you sama teman-teman semua. Kayaknya ngomong terima kasih nggak akan pernah cukup ya ke teman-teman yang lain. Pokoknya terima kasih dan kalian keren, sumpah. Membagi waktu, karena kan sebagai mahasiswa juga punya tanggung jawab lain, juga punya tanggung jawab tempat lain juga, terus harus jadi direktur di Pakaryan. Tentunya mungkin tantangan besar adalah membagi waktu dan tanggung jawab sih. Jadi ketika di saat yang bersamaan harus ada PPM, ada rapat juga, namun ada kuliah juga, ada tugas yang saya kerjakan. Namun at the end semua kita bisa, aku khususnya bisa ngelakuin itu juga gitu. Oke, kalau dari aku sendiri selaku DOP tuh jadi apa ya, bisa dibilang ngatur emosi juga sih, karena ya tadi kan sempat ada berantem dari scriptwriter di day itu, terus sama sutradara di day 3 gitu ya. Semua capek pasti, tapi ini juga ngajarin aku kalau kita jadi kerja sama orang itu nggak boleh pakai emosi, harus netral, karena itu nggak akan bikin kerjaannya kelar. Jadi ini benar-benar apa ya, tantangan terbesar aku tuh sebenarnya itu. Tapi ya alhamdulillah sampai detik ini aku bisa melewatinya.
Kalau dari aku tantangan terbesarnya adalah mempersempit novel 250 sekian halaman ke film pendek. Itu susah banget. Harapannya tidak hanya menjadi tontonan yang baik, namun juga mungkin berkesan. Walaupun mungkin nanti pada akhirnya kita nggak tahu hasil seperti apa, namun harapan saya, kami dari teman-teman filmmaker, dari teman-teman juga yang di bagian dari film Pakarian, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga harapannya teman-teman juga bisa belajar dari apa yang kami berikan. Dah cukup mungkin, udah ngantuk subuh. Oke, kalau harapan dari aku dan mewakili kita semua juga, aku harap film Pakarian ini bisa membuat para penonton tuh sadar kalau setiap pekerjaan sekecil apapun itu, sehina apapun itu mungkin di mata orang, tapi selagi itu menghasilkan kebahagiaan dan juga jati diri yang lebih kuat, itu udah cukup. Dan kita juga nggak perlu menghancurkan diri sendiri, apalagi menghancurkan orang lain hanya untuk bekerja dan mendapatkan title atau jabatan. Kalau dari aku harapannya kita bisa sama-sama lihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia terhadap manusia lain gitu. Oke, baik semuanya, dari Makeup izin menyampaikan nih kendala kami selama proses produksi. Jadi kendala kami nggak cukup banyak, semuanya lumayan aman terkendali. Kita bisa menyelesaikan makeup para aktor dengan sangat baik dalam waktu yang cukup. Lalu juga aktornya juga sangat bersahabat untuk diajak bekerja sama dalam proses make up. Lalu untuk semua kru yang bekerja juga sangat-sangat dapat diandalkan untuk membantu proses dari produksi makeup kami ini. Jadi sejauh ini tidak ada masalah-masalah yang begitu serius dan kami cukup senang selama proses produksi seperti itu. Bagaimana kalau dari kakak sendiri? Baik, dari aku sendiri itu juga sangat-sangat menyenangkan ya. Tidak ada kendala yang sangat besar atau signifikan sehingga tidak ada yang bisa diatasi. Semuanya itu sangat mudah diatasi dan kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah tersebut sehingga apa yang menjadi kendala itu dapat diselesaikan dengan baik. Begitu. Dan untuk kendala di kru sendiri, alhamdulillahnya semua kru turut bekerja sama andil dalam proyek ini begitu. Kalau dari aku sendiri tentu saja pemeran utama kita yaitu Mas Arif, dan ya itu pasti jelas alasannya karena apa. Dan mungkin dari Jasmine nih selanjutnya. Oke, kalau dari Makeup sendiri ini udah sepakat kalau aktor favorit kita selama proses produksi adalah Tante Ana, karena Tante Ana juga sangat mudah diajak bekerja sama dan sebenarnya semuanya juga sangat mudah, cuman Tante Ana nih kayak sangat lucu ya, dari dalam dirinya sendiri kayak udah lucu banget. Jadi selama proses produksi Tante Ana ini sangat menghibur kami semua, seperti itu teman-teman. Apa yang aku harapkan itu hal yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk kedepannya sehingga hasil dari film ini dapat membuka wawasan dan inspirasi bagi kita semua sehingga menghasilkan banyak sekali manfaat nantinya. Betul, kalau dari aku sendiri juga sama aja, nggak terlalu banyak. Aku harap cuman film ini dapat disukai oleh semua pemirsa yang nantinya akan menonton film ini. Untuk waktu tayangnya nanti akan kita informasikan lagi seperti teman-teman. Jadi jangan lupa nonton film Pakarian. Sweat 1, scene 1, sweat 1, take 1. Action! Oke, saya izin menjawab sebagai Kleper. Perjuangan saya itu sangat berat karena jari saya sempat kecepit waktu ngeklik ini, beberapa kali kecepit dan merah, itu sakit banget. Dan juga tangan saya rasanya juga hampir kapalan karena terlalu sering pakai alat ini. Makanya bangga banget bisa sampai di slide 207 ini. Terima kasih teman-teman ya. Dari Falcon Team sendiri itu juga perjuangan yang panjang karena untuk menunggu semua itu tuh kayak ngantuk ya kan. Ya, ngantuk banget tapi oke. Dari skrip kan so far so good sih. Akhirnya uang 450.000 saya itu membuahkan hasil yang luar biasa ya. Makasih udah. Ya, semoga ibu bapak aku bangga karena demi 2 SKS ini kita menghabiskan 500.000 juta. Teman-teman, semoga setelah ekran kita tetap berteman ya.
damai. Jangan lupa nonton film Pegadaian. Nggak bisa marah karena bukan warlock. Ya jawabannya sebenarnya sama. Dia nggak bisa marah karena bukan warlock sama bukan wilayah kita dalam menjangkau. Misal tadi pabrik, tiba-tiba pintunya buka, orang keluar kita nggak bisa menjangkau. Terus yang kemarin di Surabaya marah-marah karateka, itu juga sebenarnya tidak bisa dijangkau sama warlock. Akhirnya kena tegur. Seperti itu aja. Untuk teman-teman yang nonton, mungkin film ini tidak hanya untuk memenuhi mata kuliah kita yang 2 SKS itu, tapi juga mungkin untuk pengalaman kita juga lah. Soalnya kan apalagi aku kan juga pertama kali kayak ikut film kayak gini, bikin film, jadi ya. Jadi apalagi jadi audio departemen, yaitu menurutku sulit karena banyak gangguan juga. Jadi meskipun film pendek mungkin layak dikenang lah menurutku. Pesan ya selesai lah, alhamdulillah selesai sudah ya. Jadi terus mungkin ini apa pesan untuk angkatan berikutnya, angkatan 25 seterusnya, kalau ingin mencari manlok, kalau bisa cari yang bisa berbicara dengan orang lain, jangan cuma yang suka muter-muter toh. Kalau muter-muter toh gak bisa ngomong ya pada wae masih gitu aja, sama warlock gitu. Oke, terima kasih. Untuk tantangan pastinya pertama terkait koordinasi juga ya, terkait bagaimana kita menyatukan teman-teman ini untuk bisa membangun suatu visi terkait artistik yang juga dibutuhkan di dalam film. Setiap scene-nya itu pastinya sangat susah karena kita harus menyesuaikan visi sutradara dengan realistis yang tersedia di lokasi asli begitu. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Mungkin kalau misalkan bisa dipresentasikan itu ada 70% dari 100% gitu. Jadi lebih banyak adalah kita sudah menyesuaikan dengan konsep awal. Baik, menurut saya itu yang paling saya suka tuh adalah bedeng ya. Karena bedeng itu menurut saya set yang bisa dibilang agak susah dari kita milih, kita buat senatural mungkin. Bagaimana bedeng itu ada di dunia nyata. Jangan lupa saksikan film Pegadaian. Baik, di sini saya bicara dengan atas nama Bapak siapa? Bapak Edi Yoga Permana. Kalau saya kerjanya sudah hampir 25 tahun. Dari umur 20 tahun. Kalau saya pegangnya kebetulan saya owner ya. Saya terima order. Saya juga bagian datang nambahan material. Terus sama bayari anak-anak. Oh. Ada, kalau proyek ini umpamanya dia harus selesai 1 bulan, kadang ada kendala cuaca hujan. Nah, kita harus pakai strategi yang mumpuni. Nah, ini harus bagaimana caranya selesai. Kalau tidak selesai kan reputasi kita dipertanyakan kan gitu. Nantinya pengaruh ke depannya, orang mau mempercayakan ke kita kan mikir-mikir lagi kan gitu. Kalau saya sih sementara ini belum ada komplain ya terkait bahan baku, kualitas bahan material yang dari saya. Selama ini belum ada komplain, mereka rata-rata puas dengan apa yang saya jual kan gitu. Pernah ada, cuman itu di bagian ininya ya, pekerjanya sana. Kalau kita kan supplier bahan baku aja. Nah, jadi dia memang nakal permainnya, karena akhirnya ya ada yang roboh itu kayak plengsengannya rusak. Nah, itu
dari pekerjanya sana yang kurang profesional seperti itu. Tergantung dilihat yang kelirunya di mana dulu. Jadi ada investigasi dulu, nanti baru timbul ini yang keliru yang mana. Bisa jadi dananya itu tidak turun maksimal atau bahan bakunya dikurangi. Makanya itu nanti ada investigasi apabila ada kerusakan atau apa yang tidak sesuai itu. Nanti investigasi dulu, baru nanti ketahuan yang salah yang di mana. Tapi yang jelas yang tanggung jawab yang punya PT dulu, dia harus bertanggung jawab seperti itu. Kalau saya satu ya terutama mencari nafkah ya. Yang kedua dari itu saya hobi. Saya hobi yang tersalurkan. Iya. Ya kan dilihat dulu. Kalau dia tidak sesuai perjanjian kesepakatan dengan saya ya tidak tak kirim kan gitu aja. Iya.